Ketika kita memiliki VM di Cloud Raya, pastinya kita ingin terus memastikan VM tersebut berjalan aman tanpa kendala. Hal ini dilakukan untuk menghindari atau menindaklanjuti adanya kejadian tiba-tiba atau surprise attack, entah dari sisi internal, contohnya dari sisi aplikasi itu sendiri, atau dari sisi SDM kita, dan juga dari sisi eksternal, semisal virus, malware, atau hacker seperti itu ya. Namun, bagaimana cara memastikan keamanan VM yang efektif? Salah satu caranya yaitu dengan melakukan backup secara berkala. Saat ini, seperti yang kita sama-sama ketahui, Cloud Raya sebenarnya sudah memiliki integrated feature di mana kita bisa melakukan backup dan snapshot dari VM kita. Namun, kondisinya adalah backup tersebut masih berada di dalam infrastruktur utama Cloud Raya. Terkadang kita membutuhkan agar bisa membackup VM ini ke luar infrastruktur utama dari Cloud Raya. Backup file image-nya ke lokal kita misalkan, atau ke server backup kita yang ada di lokal sebagai DRC dan sebagainya. Salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk mengekspor VM image Cloud Raya adalah dengan menggunakan third party service yaitu Acronis Cyber Protect Backup. Kembali dengan Setian, tim produk dari Cloud Raya. Yuk kita ketahui bersama-sama caranya. Di mana fitur utama Acronis Cyber Protect sebenarnya sangat-sangat luas ya. Namun, intinya merupakan one-stop solution di dalam data protection and cyber security. Jadi, salah satunya adalah backup and restore server dengan keleluasan opsi-opsi yang kita bisa tentukan dan pastinya jauh lebih advance, semisal RTO-nya dan RPO-nya macam-macam ya. Kemudian ada juga email security, vulnerability assessment, malware protection, dan masih banyak lainnya. Untuk detail solusi yang ditawarkan Acronis Cyber Protect dapat mengacu pada image berikut ya. Oke, dan salah satu fitur yang akan kita angkat di dalam tutorial ini adalah backup VM kita dan restore ke infrastruktur di luar Cloud Raya. Ini masuk ke dalam workload Cyber Backup. Untuk mulai melakukannya, ada beberapa prasyarat yang kita butuhkan ya. Yang pertama, pastinya kita harus memiliki VM dulu yang kita ingin backup. Kemudian, kita memiliki VM dengan OS yang kompatibel dan dapat di-backup oleh Acronis. Jadi, Windows atau Linux. Kemudian, memiliki layanan Acronis Cyber Protect yang sedang aktif. Jika teman-teman belum memiliki, teman-teman bisa berlangganan terlebih dahulu di dalam menu Marketplace di Cloud Raya. Yang terakhir, teman-teman telah menentukan tujuan untuk ekspor VM image-nya. Bisa sesuai dengan preferensi teman-teman sekalian, atau bisa menggunakan virtualization tools yang mainstream ada di pasaran, seperti VirtualBox atau VMware, seperti itu ya. Oke, jika Anda sudah memenuhi semua prasyarat tersebut, yuk kita mulai aja ke dalam cara implementasinya. Berikut adalah VM yang saya miliki. Pertama-tama, kita instalkan agent Acronis di dalam VM ini. Agent ini berfungsi agar VM ini dapat terkoneksi ke dalam layanan Acronis Cyber Protect kita. Acronis Cyber Protect sendiri support backup untuk lumayan banyak jenis device ya. Mulai dari workstation, terus server, mobile device, virtualization host, hingga application-based backup. Dalam tutorial ini, VM saya menggunakan OS Linux Ubuntu Server ya. Jadi kita akan pilih pada opsi Linux. File agent-nya akan berupa .bin, dan nantinya kita perlu untuk menyesuaikan terlebih dahulu file permission-nya agar dapat kita eksekusi via terminal. Setelah file agent selesai terdownload di sisi lokal, kita perlu untuk upload file agent ini ke dalam VM kita. Ada beberapa metode yang kita bisa lakukan untuk upload file tersebut ke dalam VM kita. Bisa menggunakan S3CMD, atau CyberDuck, atau tools yang mungkin teman-teman miliki seperti itu ya. Atau dengan mengupload file agent kita ke dalam Cloud Raya Object Storage. Karena saya ingin agar file agent ini bisa saya gunakan kembali ke depannya, maka saya akan menguploadnya ke dalam Cloud Raya Object Storage. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Cloud Raya Object Storage, dapat melihat pada tautan yang saya sertakan di deskripsi video ya. Oke, sekarang kita akses VM yang kita ingin backup tersebut, kemudian download agent Acronis-nya dari link Object Storage yang kita sudah miliki.
Komennya bisa seperti ini, namun teman-teman bisa sesuaikan juga dengan metode penyimpanan agent yang teman-teman miliki juga. Jika sudah sesuai penjelasan saya sebelumnya, kita perlu merubah file permission dari .bin ini agar dapat kita eksekusi via terminal. Bisa menggunakan komen berikut. Di mana maksud dari sintaks tersebut adalah mengizinkan semua pengguna, baik user, group, and other, untuk dapat mengeksekusi file CyberProtect Agent tadi seperti layaknya program. Kemudian kita eksekusi file tersebut dengan komen berikut. Setelahnya, launcher dari Acronis Agent Installation akan muncul. Pada warning ini, biarkan aja, kita bisa klik OK. Pada komponen selection, pilih Agent for Linux. Untuk menyelesaikan setup agent ini, kita perlu meregistrasikan mesin atau VM ini ke dalam Cyber Protection Service. Jika kita pilih pada opsi Register the Machine, maka akan muncul error seperti berikut. Error ini dikarenakan VM Ubuntu server kita hanya berbasis CLI atau Command Line Interface, bukan desktop base atau GUI ya. Oke, maka kita bisa pilih pada opsi Show Registration Info. Akan ditampilkan registration code untuk VM kita ini. Sekarang kita registrasikan via link yang tersedia. Untuk registration code ini juga memiliki masa aktif hanya 1 jam saja ya. Masukkan registration code-nya pada form yang tersedia, kemudian klik check code. Jika sudah muncul machine name-nya, klik pada confirm registration. Apabila device sukses terregistrasi, maka akan muncul dialog box sebagai berikut. VM kita otomatis juga akan muncul pada dashboard utama Acronis CyberProtect. Langkah selanjutnya, kita bisa mulai backup VM ini. Caranya bisa dengan klik pada Enable Protection. Pada halaman ini, pilih Create Plan, kemudian Protection. Pada New Protection Plan, kita pilih Backup for Entire Machine. Ada beberapa opsi pendukung seperti schedule, how many to keep, dan lain-lain. Namun, saya tidak akan mengatur itu secara spesifik, karena dalam case ini kita hanya butuh backup one time untuk kita ekspor hasilnya ke dalam infrastruktur di luar Cloudraya. Jika sudah, klik pada Create. Sekarang kita jalankan backup ini dan tunggu prosesnya beberapa saat, tergantung dari besaran keseluruhan data dan OS sistem pada VM kita, karena kita akan backup satu mesin. Setelah backup sudah kita lakukan, sekarang kita coba ekspor backup file ini ke luar infrastruktur Cloudraya. Contoh dalam tutorial ini, saya akan ekspor backup VM tersebut ke dalam VM lokal saya yang akan saya deploy di dalam VirtualBox. Dari sini, Anda bisa menentukan sesuai preferensi Anda. Oke, saya akan tunjukkan secara cepat tentang proses deployment-nya di VirtualBox ya. Nah, pada virtual hard disk file type ini, untuk keleluasaan dalam ekspor ke platform virtualisasi yang lain, semisal VMware Workstation, maka saya akan pilih VMDK. Jika sudah, sekarang ayo kita akses panel Acronis untuk merecover hasil backupnya ke VM ini. Sekarang, masuk kembali ke dalam dashboard panel Acronis CyberProtect. Pada Cloudraya VM yang sudah kita backup sebelumnya, kita klik pada Recover. Kemudian, pilih More Ways to Recover. Pada tab yang tersedia, klik Download ISO Image. Setelahnya, file bootmedia.iso akan terdownload pada PC kita. Jika kita cek kembali pada panel Acronis CyberProtect, akan keluar pop-up dialog yang menginformasikan registration token dari akun kita. Harap teman-teman simpan token ini karena akan kita gunakan nanti. Registration token ini berfungsi agar kita bisa mengakses layanan Acronis kita melalui bootable media tanpa harus memasukkan user dan password akun kita. Sekarang kita buka file .iso tersebut pada virtual mesin lokal kita. Setelahnya akan muncul user interface Acronis Rescue Media. Pada opsi yang tersedia, pilih Rescue Media. Pilih pada register media.
Pada dialog box yang muncul, masukkan server dari Acronis Cyber Protect, yaitu https://sg-cloud.acronis.com ya. Dan masukkan registration token yang kita sudah dapatkan tadi. Pada window yang muncul selanjutnya, klik pada Recover. Pada langkah Recover Data, pilih data yang akan kita restore ke dalam VM lokal ini. Pilih Cloud Storage, kemudian pilih akun Acronis Cyber Protect kita. Nantinya akan ditampilkan backup file yang kita sudah miliki di dalam akun Acronis kita ini. Kita pilih backup tersebut. Sekarang kita tentukan lokasi kita ingin merecover data backup ini. Jadi kita pilih storage dari VM lokal kita. Jika sudah, klik OK. Nah, kalau misalkan semuanya sudah selesai, kita bisa klik OK untuk mulai merecover data backup dari VM Cloud Raya menuju VM lokal kita. Untuk prosesnya ini akan memakan waktu beberapa saat, lama cepatnya bergantung pada besaran backup yang kita sudah miliki dan juga bergantung pada kecepatan koneksi kita ya. Oke, dan berikut tampilan ketika proses recovery sudah selesai. Sekarang kita cabut bootable media tadi, kemudian reboot VM lokal kita. Setelah reboot, VM lokal kita otomatis akan terrecover dengan kondisi yang sama persis dengan VM Cloud Raya kita. Sekarang, untuk membuktikan jika VM ini dapat kita ekspor kembali ke platform virtualisasi lainnya, kita coba ekspor hasil backup yang kita miliki di VM lokal ini ke dalam bentuk .ova ya. OVA file sendiri adalah virtual appliance yang biasa digunakan oleh virtualization platform seperti VMware Workstation dan Oracle VM VirtualBox. File OVA sendiri disimpan dalam Open Virtualization Format atau OVF, yang merupakan format standar yang digunakan untuk package and distribute image yang dijalankan di mesin virtual. Pada VirtualBox, pilih File, kemudian Export Appliance. Pada langkah-langkah berikutnya bisa seperti ini ya. Jika sudah, kita tunggu prosesnya. Sekarang kita coba pada virtualization platform lainnya. Dalam contoh ini saya akan menggunakan VMware. Kita import filenya dengan step-step berikut ya. Oke, jika sudah, kita coba akses VM-nya. Terpantau, VM juga sukses kita restore di VMware, dan terpantau konten dari VM tersebut juga berjalan normal ya. Oke, that's it everyone. Dalam video ini kita sudah sama-sama mendapatkan ilmu baru lagi mengenai extension use of Cloud Raya, yaitu cara ekspor VM Cloud Raya kita menuju infrastruktur di luar Cloud Raya, menggunakan bantuan dari Acronis Cyber Protect. Jika Anda merasa video tutorial ini membantu Anda, jangan lupa hit that subscribe button di bawah, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman Raya sekalian tidak ketinggalan apabila ada update video baru mengenai Cloud Raya. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan seputar isi dari video ini, bisa menuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi bersama di sana, atau bisa juga melalui live chat dan email ke support kami di support@wowrek.co.id. Oke, akhir kata saya Tian pamit. See you on the next video.